Memasuki jagat lelembut. Jagat lelembut atau dunia para makhluk halus, sampai saat ini masih mendapatkan image mengerikan di mata banyak orang. Sosok-sosok di dalamnya selalu digambarkan skram seperti halnya yang sering kita lihat di layar televisi. Belum lagi bumbu-bumbu yang sengaja dibuat dengan tujuan menakut-nakuti. Namun realitanya, masyarakat awam justru makin penasaran dengan keberadaan dunia mereka, meskipun canyakan akan lari tunggang langgang juga pada akhirnya ketika dihadapkan dengan penampakan mereka, padahal tampilan yang sering ditampakkan bisa dikatakan masih dalam tingkatan yang sangat ringan. Jika diibaratkan, mungkin hanya seperti buih ombak di samudera yang luas. Karena sejatinya jagat lelembut sendiri tingkatannya berlapis. Lapis. Perjalanan tim menjelajah lapisan itu hanya bisa menembus lapisan ke satu-satu dari total lapisan yang kami duga ada 17 jumlahnya. Selebihnya samar dan tidak tertembus. Menembus di sini sifatnya tidak sekadar melihat, melainkan juga berkomunikasi serta melihat wujud aslinya. Mungkin sebagian teman-teman juga pernah mendengar perdebatan antara orang yang memiliki mata batin tapi masih seringkali ngeyel perihal satu sosok yang dilihatnya berbeda padahal wujud yang lelembut yang sama. Misalnya, sosok genderuwo yang kerap menyamar menjadi pria tampan atau kakek, ada juga sosok jin sesat yang kerap menyamar sebagai seorang alim ataupun tokoh masyhur pada zamannya. Sehingga tidak salah jika dalam salah satu ayat kitab suci disebutkan, sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Maksudnya, agar kita sebagai manusia awam lebih waspada serta tidak mudah terperdaya oleh ulah jin-jin sesat. Penjelasan mengenai lapisan dalam jagat lelembut itu sendiri sebenarnya cukup rumit untuk dituliskan secara detail. Karena alam gaib tidak pernah mengenal istilah, katanya, saat diselami. Lebih dalam lagi, butuh pengalaman dan perjalanan astral seseorang yang lumayan panjang untuk memahaminya. Sampai akhirnya, semua yang ada di dalam sana bisa diketahui, yang lantas tidak bisa diceritakan ke sembarang orang. Itulah sebabnya ilmu yang berkaitan dengan alam gaib oleh Mas Yarakat Jawa sering disebut dengan ilmu kebatinan, karena semua itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh batin pribadi masing-masing. Dan setelahnya tidak bisa asal diomongkan, terutama kepada orang yang mengandalkan logika pikiran. Lagi pula hal gaib pada dasarnya merupakan hal yang tidak pantas untuk diperbincangkan, mengingat bukan ranahnya kita sebagai manusia. Begitu pula kami dalam tulisan kali ini, pastinya akan ada banyak hal yang tidak bisa dibuka secara gamblang. Bukan karena apa-apa, melainkan banyaknya kaidah yang harus kami patuhi dan hormati. Kembali kepada penjelasan mengenai lapisan dalam golongan lelembut yang sempat disinggung di awal, kali ini akan coba kami sederhanakan dengan menggunakan metode yang paling simpel, yakni dengan mengklasifikasikan usia masing-masing lelembut. Sebut saja, lapisan pertama berada di rentang usia 0-700 tahun. Lapisan kedua 700-1400 tahun. Lapisan ketiga 1400-21.000 tahun. Dan begitu seterusnya hingga lapisan ke-17. Semakin tua usia lelembut, semakin tinggi kemampuan yang dimilikinya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bahwa kehidupan di alam mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Ada lelembut yang baik juga tekun beribadah, ada yang biasa-biasa saja, hingga yang jahat. Dari hasil investigasi kami, jumlah lelembut yang ada di dunia ini jumlahnya kurang lebih ada 70.000 kali lipat dari jumlah manusia yang ada saat ini. Dan jika harus membuat perbandingan di antara yang baik dan yang jahat, mungkin 60%. Di antaranya bersifat jahat, 25% sifatnya baik, 10% netral, dan 5% sisanya tidak diketahui. Jika di atas lelembut diklasifikasikan berdasarkan usia, kemudian muncul pertanyaan yang sering kami terima, apakah mereka bisa mati? Jawabannya, bisa iya dan bisa tidak. Golongan lelembut sangat susah untuk mati dikarenakan wujud mereka yang sifatnya gaib dan
tak kasat mata. Namun, memang tidak dipungkiri bahwa ada juga sebenarnya ilmu-ilmu yang bisa digunakan oleh manusia untuk membakar mereka yang sesat. Misalnya, amalan hizib maupun ilmu kulhu geni. Namun, ilmu tersebut tidak disarankan untuk mengingat bagaimanapun kita tidak berhak membunuh makhluk ciptaannya. Lalu, selain klasifikasi berdasarkan usia, golongan lelembut juga menghuni. Bisa dijabarkan lagi menjadi 3 alam. Lelembut yang hidup di daratan, lautan, dan langit. Sosok-sosok yang berusia tua dan memiliki kemampuan tinggi, cenderung menjauhi alam manusia andaikan ada di darat pun, golongan ini akan memilih menyepi di gunung-gunung maupun di dalam tanah yang tidak tersentuh hawa manusia. Begitu juga dengan mereka yang menghuni lautan, sosok-sosok tersebut sejatinya bersembunyi di kedalaman samudera. Sementara yang menempati langit, mereka yang memiliki kemampuan tinggi akan menyepi jauh di atas angkasa. Sedangkan sisanya yang berada di lapisan pertama, biasanya akan bisa dilihat saat kita sedang naik pesawat. Tentunya hanya bisa dilihat dengan mata batin atau mata ketiga. Dalam tulisan kali ini, kami hanya akan membahas sebagian jagat para lelembut yang berada di daratan dan sebagian kecil lagi yang berada di lautan. Ada satu hal lagi yang menurut kami cukup menarik, yakni sebuah kenyataan tentang keberadaan golongan gaibnya para makhluk gaib. Terdengar aneh dan cukup rumit memang, tapi bagi beberapa kalangan spiritual hal tersebut diyakini benar adanya. Simpelnya begini, beberapa jin diyakini memiliki jin hodam yang juga mendampingi mereka. Detailnya sendiri mungkin mustahil untuk kami paparkan. Karena untuk menembus lapisan ini diperlukan kemampuan yang mumpuni. Andai kata memang ada yang mampu menembusnya, kebanyakan dari mereka hanya akan diam tanpa bicara panjang lebar.